Bapak Ibu. Tadi kan di awal Bapak sama Ibu tuh benar-benar kayak semangat banget nih, langsung nyebutin Apple, Google, Amazon, Alibaba, Microsoft, Facebook, Visa dan yang lain-lain. When I said this is the last chance, Nah, tapi ketika sampai di pertanyaan tadi gitu, ketika dia bilang bahwa ini kesempatan terakhir untuk Bapak sama Ibu milih kira-kira saham perusahaan yang mana, no one said anything. nah tiba-tiba langsung pada diem nih, langsung mikir dulu nih. And let's say my view of choosing a stock Ya, jadi sebenarnya kalau menurut dia ketika memilih sebuah saham, should be the way oke, harusnya like you have got just 10 opportunities in your whole life. ya, jadi dia maunya Bapak sama Ibu di sini kalau misalnya memilih kira-kira saham yang mana sih yang untuk diinvestasikan adalah seperti bayangannya kalau misalnya Bapak sama Ibu cuma punya 10 aja peluang untuk milih. In this way, Ya, dan dengan cara ini, I think you will really think about where to invest. nah, dengan cara ini dengan mikirin bahwa cuma ada 10 aja nih kesempatan untuk milih, di sini Bapak sama Ibu bakalan lebih berhati-hati gitu untuk memilih. Am I right? Menurut Bapak Ibu seperti itu nggak? Yes. Oke, yes. Thank you. No one but just you. No, someone said yes. And let's say I will try to show you how I choosing the stocks to invest for long time. Oke, jadi dia nanti mau kasih tahu nih Bapak sama Ibu gimana sih caranya dia milih saham perusahaan gitu untuk dijadikan investasi jangka panjang. First is I've got small kids, 4 and 7. Oke, jadi yang pertama-tama dia punya anak nih 2, usianya 4 tahun dan 7 tahun. And if I want to invest into some company, Dan ketika dia mau memilih gitu sebuah saham perusahaan, I will start explain them how the company works. nah dia bakalan coba untuk menjelaskan gimana sih kira-kira si perusahaan ini gitu, cara kerjanya ke anak-anaknya dia. And how the company is making money. Dan jelasin ke anaknya gimana sih kira-kira perusahaan ini menghasilkan uang. And try to explain them if I think the company will still operate in next 20 years. Kemudian dia akan mencoba untuk menjelaskan ke anaknya kira-kira gimana sih perusahaan ini masih bisa bertahan sampai 20 tahun yang akan datang. And I need to do this in 5 minutes. In 5 minutes. Dan dia harus bisa melakukan itu hanya dalam waktu 5 menit aja. And most important is Dan yang paling penting adalah they have to understand. 4-year-old boy, Wow. and both boys are always behind, you know. ya, jadi yang paling penting adalah kedua anak ini tuh harus mengerti gitu. Yang tadi usianya masih 4 tahun dan 7 tahun gitu. Yang mungkin yang laki-lakinya memang agak kurang mengerti gitu. Lambat Everybody gitu said ya. like yes, you know. Thank you. And the girl is 7. Ya, dan untuk yang perempuan tadi yang usianya 7 tahun, This is the way for me how to choose stocks to invest in. jadi kurang lebih seperti ini gitu untuk caranya dia untuk memilih saham, kira-kira saham perusahaan mana sih yang paling baik gitu untuk dia berinvestasi seperti itu. And because of my kids, Dan karena anak-anak beliau, I choose the stocks I will never ever sell. Never. oke. Karena dia berhasil gitu menjelaskan ke anak-anaknya gitu, akhirnya dia bisa tahu gitu kira-kira saham perusahaan mana sih yang ketika dia sudah investasi sekali dan dia nggak bakal jual-jual lagi saham tersebut. Then, what I already have from these, you told me, Oke, jadi dari ke-9 saham ini yang sudah Bapak sama Ibu sampaikan ke dia. is Apple, Oke, Apple, is Visa, Visa. and Coca-Cola. Oke, jadi yang terakhir ini dia pilihannya adalah Coca-Cola. These are the stocks I will hold forever. Oke, jadi Apple, Visa, sama Coca-Cola ini adalah menurut dia ya, dia akan biarkan si ketiga saham dari ketiga perusahaan ini untuk dia keep terus gitu selamanya. But why? Kira-kira Bapak sama Ibu tahu nggak alasannya kenapa? Why? Let's say I will try to explain my thoughts. Oke, jadi nanti dia mau jelasin ya kenapa kira-kira untuk ketiga perusahaan ini, ketiga saham dari perusahaan ini bakalan dia keep terus. First is Apple. Everybody knows, right?
Oke, yang pertama untuk Apple, di sini Bapak sama Ibu sekalian tahu kan Apple? Tahu. Making the devices, phones, computers, everything. Ya, tentunya mereka itu device yang mereka jual ya, dari handphone, komputer. Do you know how they make money? Bapak sama Ibu tahu nggak kira-kira si Apple ini menghasilkan uangnya dari mana sih? Selling it, right? Yeah. Selling it. Selling Yes. product. What else they sell? You know? Apalagi kira-kira yang mereka jual selain tadi device-nya? You can download the app from from Apple Store. Apple Store. Ya, tentunya adalah yang mereka jual adalah aplikasinya mereka gitu, yang Bapak sama Ibu bisa download di Apple Store. You can buy the app from Apple Store, Ya, jadi bisa dibeli aplikasinya di Apple Store. and Apple takes 10% of the price. Oke, jadi 10% dari tadi harga si aplikasinya itu di Apple Store mereka mendapatkan keuntungan. Which means some, I don't know, IT guy can create the application, Oke, berarti di situ ada IT guy-nya mereka ya, karyawan IT-nya mereka yang buat aplikasinya, sell it through the Apple Store, yang menjual lewat Apple Store, get money, dapat uang, and Apple get money. dan 10%-nya itu lari ke Apple. And from this, let's say small piece, Apple's got 30% of income. Oke, dari tadi akumulasi dari 10% yang mereka dapatkan dari masing-masing aplikasi itu 30% penghasilannya mereka tuh berasal dari situ. Then if they will not do anything, Oke, dan kalau mereka pun nggak melakukan apa-apa, they can possibly still make money. ya, dan kalaupun mereka nggak ngapa-ngapain nih, tetap ada kemungkinan bahwa mereka tetap menghasilkan penghasilan. And I love them. Ya, dan tentunya karena memang dia suka aja sama si Apple ini. Which is not good if you choose with your heart. Ya, sebenarnya memang bukan alasan yang baik gitu kalau misalnya memilih hanya cuma ikutin kata hati aja. I know, Ya, dia tahu, but I still got them. ya, tapi memang dia kadang-kadang masih ngikutin kata hatinya. Okay. Do you know how Visa makes money? Nah, untuk Visa di sini Bapak sama Ibu tahu nggak kira-kira mereka dapat penghasilannya, keuntungannya dari mana sih? Ya, Pembayaran. Oke, payment, transaction. You've got it, right? Ya, What they do is just this plastic. This plastic. oke, jadi itu kan plastik doang nih sebenarnya kartunya mereka. They give it to you. I will not give it to you. Sorry, this is mine. They will give it to you. Dan mereka bakal ngasih kartu ini ke Bapak sama Ibu sekalian. You pay for something, jet, yacht, I don't know, hotel or something. Atau mungkin Bapak sama Ibu ngebelinya jet atau buat dia hotel, bayar yang lain. And Visa make money. Nah, dari situ si Visanya ini dapat uang. That's it. Ya, seperti itu ya. If you pay with your watch, Apple Watch, or I don't know, whatever, Ya, mungkin ada yang bayar juga pakai Apple Watch. you've got Visa in, Ya, ada Visanya di situ di Apple Watch-nya. Visa makes money. Si Visanya ini langsung dapat uang juga. If you pay with your phone, Nah, ketika Bapak sama Ibu juga menggunakan pembayaran lewat handphone, you've got your card in. terus meregistrasikan kartu Bapak Ibu di situ juga. Who makes money? Oke, kira-kira siapa yang dapat uang? Visa. Yes. Then this is the reason why I've got them. I've got Coca-Cola. You know the company? Yes. Coca-Cola. There is like, maybe I can give you just one thing why I've got it. I've got them. It's more about one thing. Oke, jadi dia sebenarnya punya banyak alasan kenapa dia milih Coca-Cola, tapi dia akan jelasin satu aja kenapa alasan dia pilih si Coca-Cola ini It's a number. adalah karena dari angkanya. Coca-Cola start trading in the stock market Oke, jadi Coca-Cola ini mulai masuk pasar saham in 1919, which is ya 1919. di tahun 1919. 103 years before. Ya, jadi sekitar 103 tahun yang lalu ya, Bapak. Wow. Let's say if someone put $10,000 in the Coca-Cola, Jadi bayangkan kalau misalnya pada saat itu ada orang yang menginvestasikan $10.000 di Coca-Cola, and for dividends buy the Coca-Cola stocks oke, dan untuk saham Coca-Colanya, dividennya, in 2020, in 2020, ya di tahun 2020, how much you think that
$10,000 become in. Nah, jadi kalau misalnya dia menginvestasikan $10.000 pada tahun 1919, kira-kira di tahun 2020, menurut Bapak Ibu itu udah sampai berapa banyak sih uang $10.000-nya? In 100 years. Ya, ada yang bisa nebak nggak kira-kira? 100 years. Dalam 100 tahun, What do you think? More. $10.000-nya ini jadi berapa? 1 billion. 1 billion. 100 miliar 1 million? US. Oke. 1 million? 100 Billion. US dollars. 100 billion. 100 billion US. Billion, like Billion. 100,000 million. Oh, 100. Oh. Okay. Then I will write it. It's 3 billion dollars. 10,000 in 100 years become $3 billion, which means 3,000 million US dollars. 100. And this should like, that's it. Jadi dari $10.000-nya itu dalam 100 tahun itu dia bisa sampai jadi 3 miliar dolar seperti itu, Bang. It's billion. And let's say, if you will choose something, I talk about Apple, I talk about Visa, and I talk about Coca-Cola. Oke, jadi kan tadi dia udah ngomongin nih soal si Apple, Visa, dan si Coca-Cola. And with my clients, Oke, dan dengan klien-kliennya dia, if I want them to invest to something, ketika mereka tuh mau milih suatu produk itu untuk diinvestasikan, then we together with the client try to find the reason ya jadi dia biasanya sama kliennya itu mencoba untuk mencari alasan why that stock can or why that stock should goes down. ya, alasannya itu alasan gimana sih kira-kira apa sih yang bakal ngebuat saham perusahaan tersebut harganya bakalan turun. And right now, if you can help me to find the reason why Apple, Visa, or Coca-Cola goes down, the reason. Nah, jadi sekarang dia mau nanya sama Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang bisa ngasih tahu ke dia nggak? Kira-kira alasan apa sih yang bisa mempengaruhi harga saham Apple, Visa, dan Coca-Cola untuk turun? And please think about it. Please think about it. Coba Why? boleh dipikirkan Why? dulu kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab, Bapak Ibu? Oke, di sini ada yang bisa tahu nih apa sih dasar-dasar kenaikan saham Apple gitu. Kira-kira apa yang menjadi dasar nih? Kenapa saham ini turun? Kenapa saham ini naik? Coba Bu Yani. Ayo dong Bu Yani dong. Laba perusahaan. Profit from the company. Okay. What about if we will talk in 20 years? Oke, kalau misalnya ngomongin 20 tahun yang akan datang, Kira-kira, ayo dong, mumpung ada Mr. Peter nih, kira-kira apa yang menjadi penyebab suatu perusahaan bisa kita jadikan salah satu instrumen investasi? Dalam 20 tahun kira-kira apa? Oke, aku datang dulu ke sini kan, Halo, dengan Ibu siapa ini? Oh, Asa. Karena produknya selama 20 tahun ke depan kita akan tetap pakai. okay, so it's still going up because until for the next 20 years, people are still going to use it. So it's Yes, not going but to go down. I need to reason why it goes down. Ya, jadi sekarang dia I mau need to nanyanya find itu the reason. adalah alasan kenapa kira-kira apa sih yang bisa mempengaruhi si harga Apple-nya ini untuk turun gitu. Oke Bu, kita simpan dulu jawabannya ya. Thank you. Ada lagi? Apa yang bisa bikin satu perusahaan itu turun? Nilai sahamnya turun? Oke, Bapak yang di sana. Yang di mana? Bapak yang sebelah mana? Oke, samperin Pak Tomo. Silakan, Pak. Faktor resesi ekonomi, Oke, recession. dan perang Oke, kedua, recession and war. perang Rusia Yeah. Ukraina. Thank you. Thank you. Ukraine and Russia war. Thank you. Let's say, in last 15 years, let's say last 15 years, what happened? We've got the big recession, 2007, right? Oke, jadi dalam 15 tahun terakhir kan kita udah pernah nih menghadapi resesi di tahun 2007. We've got COVID.
kemudian ada COVID, we got war right now, dan juga terjadi perang sekarang. and where Apple goes? Tapi lihat keadaan saham Apple pada saat ini seperti apa, Bapak? Grow. Skull. Still up. Sorry, it's still up. Jadi The bisa Apple don't care about recession, about it in the through the recession goes down. Sure, but if you'll talk about 20 years, ya, jadi mungkin memang bisa aja gitu turun ketika resesi, tapi sangat-sangat tidak menutup kemungkinan bahwa itu pastinya bakalan naik lagi gitu. Apalagi kalau kita ngomongin soal 20 tahun yang akan datang. and we can also try to find the reason why Visa should goes down or Coca-Cola goes down. Because if you find the reason why reason it goes down, I will sell it immediately. Not today, but on Monday. Oke, jadi kalau misalnya memang di sini Bapak sama Ibu bisa ngasih alasan ke dia kira-kira kenapa harga sahamnya si Visa sama Coca-Cola ini bisa turun, ya bisa aja dia langsung jual sahamnya dia yang dia punya di Visa sama Coca-Cola langsung di hari Senin. Yes. Jadi ada yang bisa nggak kira-kira ngasih alasannya gitu? Kenapa ketiga saham dari perusahaan tersebut bisa turun? Because let's say if you don't find the reason, Ya, karena kalau Bapak sama Ibu di sini nggak bisa ngasih dia alasan, it's the investment which should be good for you. Because if you don't find the reason, if you find the reason why not to invest in, don't do it. If you don't find it, ya, jadi kalau That's Bapak it. sama Ibu nggak bisa menemukan alasan kenapa kira-kira apa sih yang bisa mempengaruhi saham suatu perusahaan itu bisa turun, berarti itu adalah saham perusahaan yang bagus gitu untuk Bapak sama Ibu pilih untuk jadi tempat berinvestasi seperti itu. and this is what I want to talk about in the stocks part of this seminar. Oke, nanti dia bakalan ngomongin lagi soal ini di bagian nanti ketika dia jelasin soal saham lebih lanjut di seminar ini. Yeah. And I'm still here. Right now we will have another 15 minutes. Oke, jadi habis ini bakalan ada 15 menit lagi break. No, thank you. Terima kasih. Then I will keep it. I will keep Visa, Apple, and Coca-Cola.